Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marvan Tupu dengan NIM 21011400079. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nusa Cendana. Di video kali ini, saya akan melakukan kegiatan simulasi mengajar pembelajaran IPA kurikulum Merdeka. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD dengan dosen pengampu Buniti IA Nawa SPD MPD. Saksikan video simulasi mengajar kelas C kelas 5 pembelajaran IPA. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini adik-adik? Semuanya sehat ya? Seperti biasa sebelum belajar, adik-adik tolong perhatikan apakah ada sampah di sekitar adik-adik. Jika ada, tolong diambil dan dibuang di tempat sampah yang ada di depan kelas kita. Adik-adik, sebelum kita belajar, kita mulai pembelajaran dengan bernyanyi dan berdoa. Sebelumnya, siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Ya, silakan Adinia. Ya, adik-adik tahu lagu Tangan ke Atas Menggapai Bintang? Ya, karena semuanya tahu, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Terima kasih Dinia yang sudah pimpin kita dalam doa. Adik-adik, hari ini semua hadir? Oh ya, semua hadir. Adik-adik, Ibu ingin menyampaikan bahwa pembelajaran hari ini terdapat 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, adik-adik memahami keanekaragaman hayati dan persebarannya. Yang kedua, adik-adik dapat mengidentifikasi keanekaragaman hayati dan persebarannya. Yang ketiga, adik-adik dapat menganalisis keanekaragaman hayati dan persebarannya. Ibu akan membagikan bahan ajar. Semua sudah dapat bahan ajarnya. Nah, karena semua sudah dapat bahan ajarnya, Ibu beri waktu 10 menit untuk adik-adik membaca bahan ajar tersebut. Setelah membaca, baru Ibu menyampaikan pembelajaran hari ini tentang pembelajaran apa. Silakan adik-adik membaca dari sekarang. Setelah adik-adik membaca bahan ajar yang telah dibagikan, coba adik perhatikan pada halaman yang kedua pada bahan ajar. Nah, di situ ada gambar ya. Nah, adik perhatikan. Di situ ada gambar apa saja? Ya, ada gambar manusia, ya ada gambar hewan, ada gambar tumbuhan. Ibu mau bertanya. Tadi adik-adik sudah menyebutkan ya, ada gambar hewan dan juga ada gambar tumbuhan. Nah, hewan yang ada adik lihat itu, hewan yang ada itu hewan apa saja? Ada hewan ikan. Ya. Kalau hewan ikan tinggalnya di mana? Tempat tinggal ikan di mana? Di air. Ya, betul sekali di air. Terus ada hewan apa lagi? Ya, ada bebek. Nah, kalau bebek tinggal di mana? Di darat. Ya. Kalau burung tinggal di mana? Di udara ya. Adik-adik, apakah kalian pernah melihat tumbuhan dan hewan, binatang baik di laut dan di darat? Pernah. Apakah tumbuhan, hewan, binatang baik di darat dan di laut termasuk makhluk hidup? Ya, betul sekali termasuk makhluk hidup ya adik-adik. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Indonesiaku Kaya Raya pada topik B, Indonesiaku Kaya Hayati. Kita akan belajar pada bab 6, Indonesiaku Kaya Raya. Nah, adik-adik, Ibu akan menjelaskan materi Indonesiaku Kaya Raya, Indonesiaku Kaya Raya hayatinya. Adik-adik, silakan perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di layar yang sudah Ibu tampilkan. Lalu adik-adik juga bisa lihat pada bahan ajar yang telah Ibu bagikan. Terdapat gambar yang sama, yaitu ada gambar peta. Ada gambar 2 peta ya adik-adik. Nah, pada gambar peta itu ada gambar apa saja di dalam peta-peta itu? Ya, ada gambar pulau-pulau ya. Peta apa itu? Peta Indonesia.
Nah, pada peta Indonesia itu terdapat perbedaan yang peta pertama itu terdapat apa saja di dalam? Macam-macam hewan. Kalau yang peta kedua, macam-macam tumbuhan. Ya, Ibu ingin bertanya, mengapa hewan yang ada itu di pulau tertentu itu tidak ada di pulau tertentu juga? Contohnya, hewan harimau ada di Pulau Jawa, tapi di daerah NTT kita tidak ada. Ya, silakan Adi Ipen. Ya, adik-adik, jadi Adi Ipen mengatakan bahwa hewan harimau mengapa tidak ada di Pulau NTT dikarenakan populasi makanan hewan harimau di NTT itu sedikit. Sedangkan populasi makanan yang dibutuhkan hewan harimau di Pulau Jawa itu sangat banyak, sehingga banyak juga populasi hewan harimau yang ada di Pulau Jawa. Ya, betul sekali. Ada lagi pertanyaan dari Ibu. Mengapa tumbuhan kelapa sawit banyak di Pulau Kalimantan, sedangkan di Pulau NTT itu tidak ada? Mengapa? Yuk, siapa yang ingin jawab? Ya, silakan Adik Vina. Ya, silakan Adik Vina. Adik Vina mengatakan bahwa di Pulau Kalimantan terdapat banyak kelapa sawit dikarenakan cuaca curah hujannya sangat tinggi, sedangkan di NTT curah hujannya sangat rendah. Adik-adik, yang dikatakan Adik Ipen maupun Adik Vina itu betul ya. Jadi ada beberapa faktor yang membuat tumbuhan dan hewan itu memilih tempat tinggal untuk bisa bertahan hidup. Hewan memilih tempat tinggal tentunya harus jauh dari manusia, lalu mencari tempat yang dimana populasi makanannya itu benar-benar memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan untuk tumbuhan sendiri pastinya dilihat dari faktor tanah yang subur, dan juga dilihat dari iklim, cuaca, hujan yang curahnya tinggi ya. Biasanya dengan curah hujan tinggi di situ banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang bertumbuh di tempat tersebut. Adik-adik, Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya. Sebagai negara kepulauan, membuat tempat tinggal kita ini menjadi rumah berbagai jenis flora dan fauna, baik itu di darat maupun di laut. Selain itu, Indonesia juga memiliki beraneka macam suku. Keanekaragaman hayati menerangkan tentang berbagai macam kehidupan, bisa keanekaragaman genetik atau sifat, jenis atau spesies, dan ekosistem. Mari kita pelajari bersama mengenai ketiga keanekaragaman ini. Adik-adik, silakan amati gambar yang Ibu tampilkan ini. Makhluk hidup apa saja yang adik-adik temukan dalam gambar ini? Ya, ada jerapah, ada gajah, ada harimau, ada angsa, ada ikan, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang ada. Di mana saja mereka bisa hidup? Ada yang hidup di air, dan ada yang hidup di, ya betul sekali, dan ada yang hidup di darat dan juga di udara. Adik-adik, macam-macam makhluk hidup yang kalian temukan merupakan keanekaragaman jenis. Makhluk hidup ini juga bisa hidup di lingkungan yang bermacam-macam. Ini merupakan keanekaragaman ekosistem. Lalu bagaimana dengan keanekaragaman genetik? Mari kita sama-sama amati teman-teman yang ada di dalam kelas. Walaupun termasuk dalam satu jenis makhluk hidup yang disebut manusia, tetapi manusia berbeda-beda. Ada yang berkulit putih, sawo matang, kuning langsat, atau hitam. Rambutnya pun ada yang lurus, keriting, atau ikal. Walaupun dalam satu keluarga, perbedaan-perbedaan tersebut bisa kalian temukan. Inilah yang dinamakan keanekaragaman genetik. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat terjadi karena dalam setiap makhluk hidup terdapat gen atau pembawa sifat. Gen inilah yang memengaruhi sifat-sifat manusia, termasuk sifat fisik. Apakah pada gambar sebelumnya adik-adik bisa melihat keanekaragaman genetik dalam gambar tersebut? Ada ya, tadi adik-adik menemukan ya perbedaan gennya. Nah, berikut keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia.
Yang pertama, flora di Indonesia Barat. Wilayah ini memiliki curah hujan yang tinggi sehingga floranya beraneka ragam. Pada wilayah ini terdapat hutan lebat yang ditumbuhi tanaman seperti meranti, keruing, rotan, dan jati yang bisa dijadikan kayu pertukangan. Selain itu ada tanaman kemuning, hutan bakau, dan rawa gambut. Yang kedua, fauna di Indonesia Barat. Mamalia umumnya memiliki karakteristik perbedaan besar seperti gajah, badak, rusa, banteng, kerbau, dan sebagainya. Terdapat juga berbagai primata seperti bengkantan, owa jawa, dan orangutan. Reptil, ular, kadal, biawak, buaya, dan sebagainya. Burung, burung hantu, elang, merak, dan sebagainya. Ikan, berbagai macam ikan tawar seperti pesut mahakam, ikan arwana, dan sebagainya. Yang ketiga, flora di Indonesia Timur didominasi oleh hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan bakau di daerah pesisir. Contohnya matoa, pohon sagu, ficus, jati, membau, dan sebagainya. Yang keempat, fauna di Indonesia Timur memiliki karakteristik ukuran tubuh yang tidak terlalu besar dan mamalianya berkantong. Mamalia, kuskus, kanguru, walabi, landak irian, dan kelelawar. Reptil, kadal, buaya, biawak, ular, dan sebagainya. Burung, cendrawasih, kasuari, nuri, maleo, dan sebagainya. Pemanfaatan sumber daya alam. Tentunya masyarakat cenderung memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Oleh karena setiap wilayah Indonesia memiliki banyak keanekaragaman, membuat banyak sekali pemanfaatan secara tradisional yang kita miliki. Berikut beberapa pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, sebagai sumber bahan pangan, kita memiliki banyak bumbu seperti lada, jahe, bawang, lengkuas, kunyit, serai, aneka cabai, dan masih banyak lagi. Bumbu ini membuat olahan masakan Nusantara menjadi beragam dan lezat. Yang kedua, sebagai obat-obatan, banyak obat-obatan yang dibuat dari berbagai jenis hewan atau tumbuhan. Di antaranya, cacing untuk membuat obat tifus, kulit buah kina untuk obat anti malaria, kumis kucing untuk mengobati infeksi saluran kencing, kayu putih sebagai bahan dasar minyak kayu putih. Yang ketiga, bahan kosmetik. Tumbuh-tumbuhan juga bisa dijadikan bahan-bahan kosmetik dan perawatan tubuh, seperti lidah buaya untuk penyubur rambut, serai bisa diolah menjadi lotion atau minyak untuk mengusir nyamuk. Yang keempat, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tahukah kalian bahwa selain dari kapas, pakaian juga bisa dibuat dari serat nanas, serat pisang, dan eceng gondok? Indonesia memiliki banyak bahan alam yang bisa diolah menjadi bahan untuk membuat pakaian. Selain itu, perkakas dan bahan bangunan juga bisa diolah dari kayu, rotan, atau bambu. Dengan mencari tahu pemanfaatan keanekaragaman hayati oleh penduduk setempat dapat membuka gerbang baru untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, serta aktivitas ekonomi seperti perindustrian, perdagangan, pertanian, perkebunan, dan peternak. Tugas hari ini Ibu akan bagikan dalam 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdapat 4 orang. Pada lembar kerja peserta didik yang telah Ibu bagikan, adik-adik bisa lihat ada suruhan dan soalnya di situ. Suruhannya adik-adik diminta untuk mewawancarai setiap guru, ya, minimal 2 guru, sehingga adik-adik bisa mendapatkan informasi tentang flora dan fauna, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Waktu adik-adik untuk mengerjakan tugas mulai dari sekarang. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas.
10 menitnya itu pergi untuk mewawancarai guru, 5 menitnya dipakai untuk adik-adik bisa berdiskusi lagi dalam kelompok. Silakan dikerjakan. Bila adik-adik tidak mengerti mengenai tugas yang diberikan, silakan bertanya pada ibu akan menjelaskan, dan ibu juga akan membantu adik-adik. Tidak mengerti di mana, ibu akan membantu adik-adik untuk mengerti, sehingga pengerjaan tugas adik-adik itu dapat berjalan dengan baik. Adik-adik, hari ini ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ya, silakan Adivina. Ya, Adivina mengatakan bahwa materi hari ini kita belajar tentang bab 7 Indonesia, bab 6 Indonesia Kaya Raya, topik B Indonesia Kaya Hayati. Dalam pembelajaran hari ini kita belajar tentang flora dan fauna, baik ada persebaran flora dan fauna di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan juga Indonesia Timur. Nah, untuk persebarannya pasti ada flora dan fauna, yaitu hewan maupun dengan tumbuhan. Ada lagi yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Silakan Adivina. Adik-adik, Adivina mengatakan bahwa hari ini kita belajar tentang bagaimana pemanfaatan sumber daya itu dapat digunakan sebagai bahan pangan dan juga obat-obatan. Selain itu ada beberapa faktor yang membuat terjadinya persebaran flora dan fauna, yaitu faktor tanah, faktor manusia, dan juga faktor iklim serta faktor makanan. Ya, masih ada lagi? Tidak ada lagi. Nah, kan tidak ada lagi. Apakah adik-adik sudah mengerti materi hari ini? Nah, karena semua sudah mengerti hari ini, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu akan memberikan tugas rumah yang ada pada lembar kerja peserta didik. Adik-adik bisa lihat, pulang dan kerjakan bersama orang tua. Besok kumpulkan di meja ibu. Seperti biasa, sebelum mengakhiri pembelajaran kita harus memulainya dengan berdoa. Namun sebelumnya kita bernyanyi dulu. Ayo silakan adik-adik berdiri semuanya. Ada yang tahu lagu Diputar-putar? Nah, karena semua tahu lagunya, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Siapa yang pimpin kita dalam doa? Ya, silakan Adik Jenny pimpin kita dalam doa. Terima kasih Adik Jenny yang sudah pimpin kita dalam doa. Jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya adik-adik. Nanti pengayaan dan remedial akan disusul setelah adik-adik sudah mengerjakan tugas rumah. Hati-hati di rumah ya adik-adik. Sampai jumpa besok.